Oke teman-teman, kita lanjut lagi membahas tentang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Kita lanjutkan lagi, melanjutkan video yang sebelumnya di bab 4, fungsi dan tugas dan wewenang. Bagian ke-1, fungsi dan tugas, pasal 6. Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Pasal 7. Ombudsman bertugas: A. Menerima laporan atau atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. B. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. C. Menindaklanjuti laporan yang tercangkup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman. D. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. E. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. F. Membangun jaringan kerja. G. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan H. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Bagian kedua, wewenang, pasal 8. 1. Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, ombudsman berwenang: A. Meminta keterangan serta secara lisan dan atau tertulis dari pelapor, terlapor atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada ombudsman. B. Memeriksa keputusan surat menyurat atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan. C. Meminta klarifikasi dan atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor. D. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan. E. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak. F. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. G. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Kedua, selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ombudsman berwenang: A. Menyampaikan saran kepada presiden, kepada daerah atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan atau prosedur pelayanan publik. B. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden Dewan Perwakilan Rakyat daerah atau kepala daerah terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi. Pasal 9. Dalam melaksanakan kewenangan ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberi keputusan. Pasal 10. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, dan diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan. Bab 5. Susunan dan keanggotaan ombudsman. Bagian ke-1. Susunan. Pasal 11. 1. Ombudsman terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota. B. 1 orang wakil ketua merangkap anggota. C. 7 orang anggota. Dalam hal ketentuan ombudsman berhalangan, wakil ketua ombudsman menjalankan tugas dan kewenangan ketua ombudsman. Pasal 12. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, ombudsman dibantu oleh asisten ombudsman. Kedua, asisten ombudsman diangkat atau diberhentikan oleh ketua ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota ombudsman. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan
tata cara pengangkatan dan pemerintahan, serta tugas dan tanggung jawab asisten ombudsman diatur dengan peraturan ombudsman. Pasal 13. 1. Ombudsman dibantu oleh sebuah sekretariat dan dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Kedua, sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretariat jenderal diatur dengan peraturan presiden. Kelima, ketentuan mengenai sistem manajemen sumber daya manusia pada ombudsman diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua, keanggotaan. Pasal 14. Ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh presiden. Pasal 15. 1. Sebelum mengajukan calon anggota ombudsman kepada Dewan Perwakilan Rakyat, presiden membentuk panitia seleksi calon anggota ombudsman. Kedua, panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat. Ketiga, panitia seleksi tugas mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota ombudsman. B. Melakukan pendaftaran calon anggota ombudsman dalam jangka waktu 15 hari kerja. C. Melaksanakan seleksi administrasi calon anggota ombudsman dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran. D. Mengumumkan daftar calon untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. E. Melakukan seleksi kualitas dan integritas calon anggota ombudsman dalam jangka waktu 60 hari kerja terhitung sejak tanggal seleksi administrasi berakhir. F. Menetapkan dan menyampaikan nama calon anggota ombudsman sebanyak 18 orang kepada presiden dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja serta terhitung sejak tanggal seleksi kualitas dan integritas berakhir. Keempat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 3, panitia seleksi bekerja secara terbuka dan memperhatikan partisipasi masyarakat. Pasal 16. Dalam waktu yang pertama, dalam waktu paling lambat 15 hari sejak menerima nama calon panitia seleksi, presiden mengajukan 18 nama calon anggota ombudsman sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 huruf F kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat wajib memilih menetapkan 9 calon yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman dalam waktu selambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari presiden. Calon ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh presiden. Keempat, presiden wajib menetapkan pengangkatan calon terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Rapat. Pasal 17, ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 kali masa jabatan. Ketua, wakil ketua, dan anggota berhak atas penghasilan, uang, kehormatan, dan hak-hak lain yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 19. Untuk diangkat menjadi ketua, wakil ketua, anggota ombudsman seorang harus memenuhi syarat: A. Warga negara Republik Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, sarjana hukum atau sarjana bidang lainnya, memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum atau pemerintah yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik, berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun, cakap jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik, memiliki pengetahuan tentang ombudsman, tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan, telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang terancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan tidak menjadi pengurus partai politik. Pasal 20. Ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman dilarang merangkap menjadi A. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan, B. Pengusaha,
C. Pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau D. Pegawai negeri. E. Pengurus partai politik atau F. Profesi lainnya. Pasal 21. 1. Sebelum menduduki jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman harus mengangkat sumpah menurut agamanya atau mengucapkan janji di hadapan Presiden Republik Indonesia. 2. Bunyi sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut. Saya bersumpah berjanji bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun, juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua ombudsman, wakil ketua ombudsman, anggota ombudsman dengan sebaik dan seadilnya. Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-sekali atau menerima langsung atau tidak langsung dari suatu janji dan pemberian. Saya bersumpah berjanji akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya bersumpah berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya. Pasal 22. Ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman berhenti dari jabatan karena berakhir masa jabatannya. B. Mengundurkan diri. C. Meninggal dunia. 2. Ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman dapat diberhentikan dari jabatan karena A. Bertempat tinggal di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. B. Tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana maksud dalam pasal 19. C. Dinyatakan melanggar sumpah dan janji. D. Menyalahkan kewenangan sebagai anggota ombudsman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. E. Terkena larangan merangkap jabatan sebagai dimaksud dalam pasal 20. F. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. G. Berhalangan tetap atau secara mendesak selama lebih dari 3 bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya. 3. Apabila ketua ombudsman berhenti atau diberhentikan wakil ketua ombudsman menjalankan tugas dan wewenang ketua ombudsman sampai masa jabatan berakhir. 4. Pemberhentian ketua, wakil ketua, anggota ombudsman dari jabatan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan oleh Presiden. Sampai di situ dulu teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita lanjutkan di bab ke-6 tentang laporan. Melanjutkan dimulai dari pasal 23.